Dunia terasa sunyi, dingin. Lalu dia datang. Cahaya lembut di tengah kegelapan tak berujung. Dia memegang tanganmu saat kau ragu. Dia berbisik tentang kekuatan yang tidak kau sadari kau miliki. Dia adalah jangkarmu. Kau merasa dilihat, dipahami. Untuk pertama kalinya kau merasa tidak sendirian dalam perjuanganmu membangun menara impianmu. Setiap batu bata yang kau letakkan, dia puji. Setiap kegagalan, dia obati dengan kata-kata manis. Kau pikir inilah cinta sejati. Tapi ada sesuatu yang salah. Sebuah bisikan dingin di relung pikiranmu yang paling dalam. Sebuah nada sumbang dalam simfoni yang sempurna. Dukungannya terasa, terkalibrasi. Pujiannya terasa seperti evaluasi. Kehadirannya terasa seperti sebuah penantian. Kau menepisnya. Kau menyebutnya paranoia. Iblis dari masa lalu yang meracuni kebahagiaanmu saat ini. Kau memilih untuk percaya pada dongeng yang dia tenun. Karena kebenarannya terlalu mengerikan untuk dihadapi. Inilah kebenaran gelap yang harus kau dengar. Dia mendukungmu bukan karena cinta. Dia mendukungmu sebagai investasi. Kau adalah saham yang dia beli saat harganya murah. Dia menahanmu, merawatmu, memolesmu sambil menunggu nilaimu naik. Dia tidak jatuh cinta padamu. Dia jatuh cinta pada potensimu, pada versi masa depanmu yang sukses, yang kaya, yang berkuasa. Kau yang sekarang hanyalah sebuah jembatan, sebuah jalan yang nyaman untuk dia seberangi menuju pria lain yang sudah sampai di tujuan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi. Sebuah strategi bertahan hidup yang dingin dan kejam yang disebut hypergamy. Upaya tak sadar untuk selalu berpasangan dengan status yang lebih tinggi. Dia tidak melihatmu sebagai pasangan seumur hidup. Dia melihatmu sebagai pasangan sementara, tempat singgah yang aman. Dia memberimu dukungan emosional, stabilitas, dan validasi. Tapi semua itu bersyarat. Semuanya adalah sewa, bukan pemberian. Harga sewanya, potensimu. Harapan bahwa kau akan menjadi seseorang. Dan jika tidak, atau jika seseorang yang sudah jadi datang, kontraknya batal. Mari kita sebut dia sang arsitek. Dia tidak membangun hubungan denganmu, dia membangun portofolio. Bayangkan kisah Adrian, seorang pelukis yang jiwanya membara tapi kantongnya kosong. Dia bertemu Clara, seorang kurator galeri. Clara adalah penyokong terbesarnya. Dia membelikannya kanvas, membisikkan pujian, dan menjanjikan dunia. Adrian mengira dia telah menemukan belahan jiwanya. Dia tidak meminta apa-apa, katanya. Aku hanya ingin melihatmu berhasil, bisiknya. Adrian bekerja siang dan malam, didorong oleh cinta Clara. Akhirnya, hari itu tiba. Pameran solo pertamanya, lukisannya terjual habis, dunia seni memujanya, dia berhasil. Malam itu, di puncak kemenangannya, Clara mengenalkannya pada seorang pria. Kolektor tua yang kaya raya dengan tatapan mata seperti pemangsa. Clara berkata, dia bisa membawamu ke level berikutnya. Adrian pikir itu tentang karirnya, dia tidak sadar, itu adalah audisi untuk penggantinya. Seminggu kemudian Clara pergi. Dia meninggalkan catatan singkat. Kamu sudah kuat sekarang, aku akan bersama seseorang yang lebih membutuhkanku. Dia tidak pergi ke seseorang yang membutuhkan, dia pergi ke seseorang yang memiliki. Adrian bukan cinta sejatinya, dia adalah karya terbaiknya, portofolio yang berhasil. Kisah Adrian adalah cermin. Apakah kau melihat bayanganmu di dalamnya? Apakah dukungannya terasa seperti landasan pacu untuk kesuksesanmu? Waspadalah, ada tanda-tanda. Kau hanya perlu berani untuk melihatnya. Tanda pertama, fokus pada masa depan. Pujiannya selalu tentang apa yang akan terjadi. Kamu akan menjadi hebat. Aku tidak sabar melihat kesuksesanmu. Dia tidak memuji dirimu yang sekarang dengan segala kekurangan dan perjuanganmu. Dia memuji proyeksi, fantasi yang dia investasikan. Tanda kedua, dukungan tersegmentasi. Dia mendukung ambisimu, karirmu, tapi bagaimana dengan jiwamu, ketakutanmu, kerentananmu? Saat kau bicara tentang hal itu, apakah dia mendengarkan? Atau apakah dia mengalihkan pembicaraan kembali ke proyek besarmu? Cintanya bersyarat pada kemajuanmu. Saat kau stagnan, dukungannya mendingin. Kesabarannya menipis. Tanda ketiga, jaringan terpisah. Dunianya dan duniamu hampir tidak bersinggungan. Teman-temannya, koneksinya, dia jaga untuk dirinya sendiri. Kau jarang bertemu orang-orang penting dalam hidupnya, karena kau tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian permanen dari dunianya. Kau adalah proyek sampingan. Dia menjaga opsinya tetap terbuka. Jaringannya adalah rencana cadangannya. Tangga darurat jika investasinya padamu tidak membuahkan hasil. Menyadari ini adalah neraka. Rasanya seperti pengkhianatan di level seluler. Semua yang kau pikir nyata hancur menjadi debu. Kau akan merasa marah. Kau akan merasa bodoh, kau akan ingin berteriak pada ketidakadilan ini. Biarkan dirimu merasakannya. Amarah itu adalah api pembersih, rasa sakit itu adalah bukti bahwa hatimu masih berfungsi. Lalu, setelah badai reda, kau harus memilih. Tetap menjadi jembatan yang rapuh atau meledakkan dirimu sendiri dan belajar terbang. Melepaskannya bukan berarti kau lemah. Itu berarti kau akhirnya menyadari nilaimu. Nilaimu tidak bergantung pada persetujuannya.
Kau bukan proyek yang harus diselesaikan. Kau bukan saham yang harus diperdagangkan. Kau adalah alam semesta yang sedang berekspansi. Kebenaran ini gelap, ya. Rasanya seperti pecahan kaca di dalam jiwa. Tapi membiarkannya tetap di sana akan meracunimu selamanya. Cabut serpihan itu, hadapi kenyataan yang dingin, dan berjalanlah maju. Karena di suatu tempat di luar sana, ada seseorang yang tidak akan melihatmu sebagai jembatan, melainkan sebagai tujuan. Seseorang yang akan mencintai tanah tempatmu berjuang, bukan istana yang mungkin akan kau bangun.